Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fiani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uas saya dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Biaya Modal atau Cost of Capital dengan dosen pengampu Bapak Odik Sumardi, LC/MM. Biaya modal atau cost of capital. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Menurut Martono dan Agus Harjito, untuk memperoleh cost of capital perlu dilakukan perhitungan dari masing-masing sumber dana dan biaya modal rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan. Biaya modal tersebut yaitu biaya hutang, biaya saham preferen, biaya saham biasa, biaya laba ditahan, dan rata-rata tertimbang biaya modal. Cost of debit atau biaya hutang. Biaya hutang setelah pajak dapat dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga sebelum pajak dengan tingkat pajak, sehingga diformulasikan sebagai berikut: KB sama dengan CT dibagi D, dan KD sama dengan KB 1 dikurangi T, di mana KD di sini yaitu biaya utang setelah pajak atau dalam persen, T di sini juga persentase tingkat pajak dalam persennya, dan CT adalah besarnya bunga yang harus dibayarkan per tahun, dan D di sini yaitu biaya utang, dan KB adalah biaya utang sebelum pajak dalam hitungan dalam persen. Cost of preferred stock atau biaya saham preferen. Cost of preferred stock merupakan biaya penggunaan dana yang berasal dari penjualan saham preferen atau biaya saham preferen. Rumusnya yaitu KP sama dengan DP dikurangi PO, di mana KP di sini yaitu cost of preferred stock dalam persennya, dan DP di sini yaitu dividen yang dibayarkan, dan PO di sini yaitu penerimaan bersih per saham. Cost of retained earning atau biaya laba ditahan. Suatu perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama yaitu menahan sebagian laba, dan yang kedua yaitu menerbitkan saham biasa baru. Biaya laba ditahan rumusnya yaitu KCS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, di mana D1 ini yaitu dividen per lembar saham biasa, P0 di sini yaitu harga saham per lembar saham biasa, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Cost of common equity atau biaya saham biasa baru. Biaya saham biasa baru atau external equity capital lebih tinggi dari biaya laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau flotation cost. Flotation cost akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Flotation cost terdiri dari biaya mencetak saham, komisi untuk pihak penjamin emisi saham, penawaran saham, dan lain-lain. Biaya saham biasa baru dengan rumus yaitu KS sama dengan D1 dibagi P0 dikali 1 dikurangi F ditambah G, di mana F nya di sini yaitu biaya flotasi dalam persennya, dan biaya flotasi di sini yaitu biaya penerbitan. Weighted average cost of capital atau WACC. Weighted average cost of capital is the average of the after-tax cost of each of the sources of capital used by a firm to finance a project. Dengan rumus yaitu WACC sama dengan WD dikali KD ditambah WS dikali KS dan WP dikali KP, di mana yaitu WD ditambah WP ditambah WS sama dengan 1. WD di sini yaitu total debit atau total capital structure, WP di sini yaitu total preferred stock atau total capital structure, dan WS adalah total equity atau total capital structure, di mana WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WD yaitu persentase utang dari modal, WP yaitu persentase saham preferen dari modal, dan WS yaitu persentase saham biasa atau laba ditahan dari modal. Faktor yang mempengaruhi biaya modal di sini dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan yang terdiri dari tingkat suku bunga dan tarif pajak, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan
seperti kebijakan struktur permodalan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.